Perkenalkan, nama saya Rafa Pratama dari Prodi Geografi Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping milik saya untuk pelajaran wawasan pendidikan. Judul dari mind mapping saya adalah Kebijakan Utama Pendidikan di Indonesia. Bisa dilihat dari mind mapping ini, terdapat 4 cabang dari kebijakan utama pendidikan Indonesia. Pertama, kita mulai dari pengertiannya dulu. Pengertian, kebijakan pendidikan adalah keputusan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah di bidang pendidikan, sekaligus menjadi pedoman ketika membuat keputusan di bidang pendidikan. Selanjutnya, kita akan pergi ke bagian kedua, yaitu tujuan. Tujuan dari kebijakan utama pendidikan Indonesia adalah membuat kebijakan yang meningkatkan kecerdasan, keterampilan, karakter, dan moral murid, serta juga bisa meningkatkan kemampuan guru supaya bisa mengajar lebih baik lagi. Kemudian kita ke bagian ketiga, yaitu tantangan. Di sini saya akan menyebutkan beberapa saja. Pertama, kurangnya literasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling bawah tingkat literasinya, sehingga menjadi tantangan dalam pendidikan Indonesia. Kedua, adanya kurangan fasilitas. Seperti yang kita ketahui, ada banyak sekolah di Indonesia yang kurang fasilitas sehingga mengganggu proses pembelajaran. Tiga, kurangnya tenaga pengajar. Di daerah yang terpencil, terkadang sangat sulit mendapatkan guru. Keempat, sulitnya akses ke sekolah. Di daerah tertentu atau terbelakang, untuk pergi ke sekolah sangatlah sulit dan memakan waktu yang sangat lama. Kemudian kita pindah ke bagian terakhir, yaitu contoh kebijakan pendidikan di Indonesia. Pertama, memperbaiki sistem pendidikan nasional. Kebijakan ini mengatur struktur dan sistem pendidikan di Indonesia yang mencakup berbagai jenjang pendidikan, standar kurikulum, evaluasi, dan pengawasan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk peningkatan kualitas guru dan fasilitas. Kedua, pergantian kurikulum Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki banyak kurikulum dan setiap pergantian kurikulum akan mengubah banyak peraturan di pendidikan Indonesia, sehingga kita harus menggunakan kurikulum yang tepat atau membuat kurikulum yang tepat. Ketiga, program sekolah 12 tahun. Seperti yang kita tahu, pendidikan Indonesia yang wajib bagi semua anak dimulai ketika SD hingga SMA selesai. Keempat, pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif yang dimaksud adalah membuat kebijakan yang bisa memastikan semua anak-anak yang mengalami disabilitas memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, sehingga mereka bisa memiliki kesamaan kualitas dan kecerdasan dengan anak-anak lainnya yang tidak mengalami disabilitas. Program literasi, seperti yang kita tahu, Indonesia berada di tingkat salah satu yang paling rendah di dalam literasi, sehingga kita bisa meningkatkan literasi mereka dengan berbagai program, termasuk penyuluhan dan lain-lainnya. Keenam, program belajar aktif. Yang dimaksud di sini adalah murid mencari sendiri materi mereka. Jika kurang dari guru, mereka juga diwajibkan untuk bertanya dan memberikan ide-ide mereka, sehingga mereka bisa aktif dan mandiri. Ketujuh, perbaikan fasilitas. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki banyak sekolah yang kurang fasilitasnya, sehingga dengan perbaikan bisa membuat sekolah menjadi lebih baik. Demikian penjelasan mind mapping dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.